Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Wiro dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pancasila adalah fondasi yang kita junjung tinggi sebagai satu bangsa. Namun, fondasi ini tidak tercipta begitu saja. Ia adalah kristalisasi dari keringat pemikiran yang mendalam dan perdebatan para pendiri bangsa kita. Hari ini kita mau melihat kembali salah satu babak terpenting dalam sejarah Indonesia, proses dialektika dan intelektual yang melahirkan Pancasila. Terlebih dahulu, kita melihat latar belakang terbentuknya atau lahirnya Pancasila. Dalam proses terbentuknya dasar negara yaitu Pancasila, tugas utama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memang adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan, dan perumusan dasar negara merupakan tugas yang paling krusial dan sangat mendasar. Forum Pengusulan Dasar Negara BPUPKI menyelenggarakan sidang resmi pertamanya untuk mendengarkan pandangan para anggota mengenai calon dasar negara. Kemudian, pembentukan panitia kecil 9. Setelah sidang pertama dibentuk panitia khusus termasuk panitia 9 yang bertugas menampung berbagai usulan, menyusunnya dan merumuskannya secara tertulis. Tokoh penting yang menjadi pelopor pertama lahirnya Pancasila adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Dan nilai-nilai ini bukan hanya relevan bagi secara historis, tetapi juga menjadi teladan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa poin nilai yang tercermin dalam proses pembentukan dasar negara, yaitu adalah musyawarah untuk mufakat, kemudian mengutamakan proses persatuan dan kepentingan bangsa. Ini adalah nilai yang paling menonjol. Kemudian, toleransi dan tenggang rasa yang merupakan proses perumusan Pancasila melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ideologi. Kemudian, jiwa besar dan rela berkorban. Nilai ini terkait erat dengan poin 2. Jiwa besar ditunjukkan oleh para tokoh yang bersedia mengesampingkan ego dan gagasan pribadi atau kelompoknya. Semangat gotong royong dan kerjasama, karena Pancasila bukanlah hasil dari pemikiran satu orang saja. Kemudian, kecerdasan dan visi kebangsaan. Para pendiri bangsa menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Kemudian, religius, meskipun terjadi perdebatan tentang bentuknya, semua tokoh sepakat bahwa negara Indonesia haruslah negara yang bertuhan. Mengapa Pancasila penting? Pancasila penting karena menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, serta menjadi dasar negara Indonesia. Selain itu,
Pancasila juga berperan dalam menjaga keberagaman agar tetap harmonis dan bersatu. Refleksi terhadap proses terjadinya atau pembentukan Pancasila. Pancasila adalah hasil akhir yang suci dari sebuah proses yang sangat kompleks dan penuh perjuangan. Refleksi kita adalah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara yang tertulis, tetapi sebagai pandangan hidup yang membimbing setiap langkah, sikap, dan keputusan kita sebagai individu maupun sebagai bangsa. Di zaman media sosial, kita gampang sekali terpecah, beda pendapat sedikit langsung saling serang, merasa kelompok kita paling benar dan lupa bahwa kita adalah satu bangsa. Kita ambil kesimpulan dari pelajaran, proses ini masih sangat relevan. Dialog itu penting. Toleransi itu bukan kekalahan, tapi kemenangan. Dan yang terpenting, Indonesia terlalu besar untuk dikorbankan demi ego kelompok. Pancasila bukan cuma hafalan, ia adalah warisan tentang cara berjiwa besar. Mari kita menjaga secara bersama-sama. Jangan mudah terpecah belah hanya karena perbedaan suku, agama, atau pilihan politik. Hindari fanatisme kelompok yang berlebihan, entah itu supporter bola, atau kubu politik. Kepentingan Indonesia sebagai rumah bersama harus selalu jadi yang terutama. Sekian dan terima kasih.